Jangan lupa, ada anak PKI namanya Ripka Ciptaning, pernah dengar gak? Yang menulis buku Bangga Jadi Anak PKI. Dan dia itu adalah pengurus PDIP. Salah satu problem di Indonesia ini, orang nggak tahu sejarah, malas belajar sejarah. Saya beri beberapa contoh. Kesalahan pemerintah karena tidak mengerti sejarah. Dan juga mungkin ini pemimpin Islam juga banyak yang melakukan kesalahan karena tidak begitu mempelajari sejarah, tidak mengerti. Contoh yang selalu saya kemukakan, kalau nggak salah di TV tadi malam saya ulangi lagi, Bung Karno. Bung Karno itu menjelang Gestapo mengembangkan ideologi Nasakom. Masih ingat? Kalau usia Anda masih sekitar usia saya 77, tentu ingat. Tapi yang muda-muda mungkin nggak ingat. Jadi Nasakom ini gagasan Bung Karno tahun 26. Setelah pemberontakan PKI, Silungkang, Jakarta, dan Banten. Kalah, tumpas oleh Belanda. Dan pemberontak dibuang ke Bovendigul. Bovendigul itu di Papua sekarang. Bung Karno melihat pemberontakan itu gagal karena tidak ada persatuan. Itu komunis saja. Jadi Bung Karno mengajak persatuan nasionalis, Islam, dan komunis. Nggak ada masalah waktu itu. Kenapa tidak ada masalah? Komunis belum jadi ancaman bagi orang Indonesia. Tahun 48, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan belajar sejarah, tahu ada pemberontakan PKI di Madiun. Banyak korbannya. Korbannya itu banyak alim ulama, ya, perwira-perwira TNI, tokoh-tokoh birokrasi, dan sebagainya. Sejak itu, cara orang Indonesia yang bukan komunis melihat Indonesia itu sebagai ancaman. Lalu terjadi apa yang sebagian besar kita ingat, Gestapo tahun 65. Sejumlah jenderal itu dibunuh oleh PKI. Keadaan itu memperburuk kemungkinan mengembangkan persatuan berdasarkan Nasakom. Akhirnya akan Bung Karno tersingkir dan Nasakom itu tidak dibicarakan lagi, habis sudah sejarahnya. Nah, ini adalah pengalaman yang terekam dengan baik di kalangan orang-orang yang pernah menjadi korban PKI. Siapa itu? Orang-orang Islam yang banyak disembelih oleh PKI dan tentara. Makanya kalau Anda lihat sekarang, penentangan terhadap rencana undang-undang HIP itu adalah orang-orang Islam dan tentara, pensiunan tentara terutama. Karena yang tentara nggak boleh berpolitik lagi, gitu. Nah, saya mengatakan seandainya Bung Karno tahun-tahun demokrasi terpimpin sejak 59 sampai tahun 65 menyadari, mempelajari sejarah itu, beliau tidak berkutat mempertahankan Nasakom. Karena mempertahankan Nasakom itulah, maka dia akhirnya tersingkir. Nah, ketika undang-undang HIP itu mulai muncul, orang Islam teringat, ini kalau dibiarkan, ini akan kembali kepada Nasakom. Tentara juga, ini berbahaya. Kalau ini dibiarkan, itu bisa kejadian pembantaian seperti dulu. Nah, apakah ada kemungkinan ke sana? Apakah ada bahaya itu ada? Saya adalah orang sejak beberapa tahun terakhir berapi-api bicara, baik di kuliah-kuliah saya, ceramah-ceramah saya, dan di televisi. Apa yang saya katakan? Komunis itu sudah bangkrut. Uni Soviet bubar.
Cina jadi kapitalis, Vietnam jadi kapitalis. Ada partai komunis di negeri itu, tapi ideologi komunis tidak lagi mereka jalankan. Tapi kalau Anda tanya, saya baca kemarin ada berita dari Beijing, Xi Jinping itu masih menyebut komunis, tapi nggak ada praktek komunis lagi. Saya berkali-kali ke Tiongkok, itu kapitalis betul. Sudah mati itu ideologi. Lah kok masih takut kita di Indonesia? Pengalaman kita menunjukkan di zaman Nasakom sebelum Gestapo, PKI itu berlindung di balik Soekarno untuk menindas orang Islam. Hamka di penjara, sejumlah tokoh-tokoh Masyumi di penjara, tokoh-tokoh Islam. Selain orang seperti Mokhtar Lubis, ya, orang seperti Syahrir, itu semua musuhnya PKI, penjara. Baru bebas setelah Gestapo, dibebaskan oleh pemerintahan Orde Baru. Jadi orang ada ketakutan, jangan sampai PKI itu menyelusup ke dalam PDIP, ya, dan dari dalam menggunakan tangan pemerintah menindas orang Islam. Jangan lupa ada anak PKI namanya Ribka Ciptaning, pernah dengar gak? Yang menulis buku Bangga Jadi Anak PKI. Oke? Dan dia itu adalah pengurus PDIP. Dan dia mengatakan di partai itu ada 2 anak PKI. Apakah dia mau mendirikan partai komunis? Tidak. Tapi dia bisa menggunakan kekuasaan itu meminjam tangan pemerintah, membalaskan dendamnya kepada orang-orang Islam. Ini yang ditakutkan oleh orang Islam. Bukan partai komunisnya. Partai itu sudah bangkrut. Habis sudah. Jadi kembali lagi, mengapa ini saya jadikan contoh? Karena Bung Karno tidak mempelajari sejarah dengan benar. Bahwa gagasan tahun 26 tidak bisa dipakai lagi di tahun 60-an. Tahun 26 tidak ada komunis internasional. Tidak ada perang dingin. Tidak ada pertentangan antara Amerika dengan Uni Soviet. Ketika Bung Karno berapi-api bicara persatuan berdasarkan Nasakom di zaman demokrasi terpimpin antara tahun 59 sampai Gestapo, keadaan dunia sudah berubah. Perang dingin luar biasa hebatnya. Dan Indonesia tidak bisa terbebas dari perang dingin itu. Tidak ada negara yang bisa bebas dari pergolakan zaman itu. Nah, seandainya Bung Karno belajar sejarah dengan baik, dia tidak paksakan kehendaknya untuk masyarakat Indonesia. Akibatnya fatal, berapa banyak orang terbunuh setelah Gestapo itu. Tidak semua orang itu komunis. Banyak yang nggak ngerti apa-apa. Saya termasuk wartawan pertama yang datang ke Pulau Buru tahun 68 saya kira. Gelombang pertama orang-orang tahanan itu dilepas. Saya interview beberapa orang. Yang saya ingat ada seorang pakai kopiah haji di tengah-tengah lapangan gitu. Saya datangi, Bapak Haji ya? Ya Pak. Loh Bapak kok PKI? Dia bilang, katanya Pak PKI itu Partai Kaji Indonesia. Coba lihat lihainya komunis itu. Kaji. Jadi ini Bapak ini nggak ngerti apa-apa. Dipropagandai, mungkin dapat fasilitas, dan PKI kan jago dalam soal-soal seperti itu. Dia bagi-bagi tanah para ulama, para pesantren begitu, kepada orang-orang tidak mengatakan ini orang-orang Islam ini kapitalis memeras rakyat. Kamu ambil tanahnya. Nah, ini kemudian menjadi bahan konflik sehingga setelah Gestapo banyak pembantaian terhadap orang-orang PKI karena dia dulu merampas tanah-tanah wakaf, tanah-tanah para haji yang dianggap sebagai pemeras dan sebagainya. Nah, dari pengalaman sejarah itu tadi saya melanjutkan uraian Anda mengenai pentingnya sejarah itu. Dari pengalaman itu kita lihat kalau tidak hati-hati membaca sejarah, Anda akan berbuat salah. Contoh yang baik. Di tahun-tahun
20-an, 30-an. Itu Belanda berkampanye, itu otak pemikirannya Profesor Snoeck-Horgeroonya berkampanye membuat orang-orang Islam itu sekuler. Mereka difasilitasi dan dikirim ke Belanda dan sebagainya. Orang Islam kan tidak punya apa-apa. Lalu berkembanglah gagasan uzlah. Uzlah itu artinya, bahasa Inggrisnya stay away from, jauhi sekolah-sekolah Belanda, sekolah-sekolah kafir, begitu ya. Nah, setelah kita merdeka, kesalahan itu dikoreksi karena disadari itu berbahaya bagi umat Islam. Yang mengoreksi itu adalah Haji Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur. Itu kabinet RIS tahun 49-50. Saya ingat karena saya adalah generasi itu. Saya masuk sekolah dasar itu tahun 49. Dan waktu itu dikampanyekan orang Islam nggak apa-apa masuk sekolah pemerintah. Ini pemerintah kita, Republik Indonesia. Nah, itu menarik. Kalau Anda hitung-hitung anak-anak Islam mulai masuk sekolah umum, kalau Anda hitung 6 tahun sekolah dasar, 6 tahun sekolah menengah, SMP, SMA, ya, maka tahun berapa itu? 49, 12 tahun. Itu pada tahun-tahun itu untuk pertama kali Anda melihat orang sholat pakai dasi. Pertama kali Anda melihat musola-musola di kantor-kantor. Oke, kalau dihitung di militer, kelanjutannya ini tambah 3 tahun akademi militer, lulusan akademi militer ditambah 21 tahun, jenderal-jenderal anak santri adalah Faisal Tanjung, bapaknya tokoh Muhammadiyah. Dan banyak orang-orang ini, mereka mengubah tentara Indonesia menjadi tidak haram lagi bagi anak-anak pesantren. Pada zaman Faisal Tanjung itu, anak-anak pesantren boleh masuk akademi militer. Di kemudian hari, Anda lihat banyak markas-markas Kodam yang ada masjidnya bagus-bagus. Itu akibat kesadaran sejarah bahwa tidak bisa kita teruskan kebijakan zaman kolonial ke zaman merdeka. Jadi apa yang Ustadz tadi sampaikan, itu saya memberikan bukti saja bahwa itu penting sekali.